Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Ayo, siapa di antara kalian barangkali yang baru saja bepergian ke kota dan belum mempunyai peralatan lengkap untuk memasak dan masih bingung bagaimana cara memasak tanpa menggunakan Magicom ya teman-teman. Dan di sini solusinya. Dapur kita hari ini akan membagikan tips and trik cara memasak nasi menggunakan alat-alat tradisional ataupun alat-alat yang ada di rumah tanpa menggunakan Magicom. Hasilnya sangat pulen seperti yang nampak di layar ya teman-teman. Ini teksturnya sangat lembut sekali, tidak kekerasan maupun tidak kelembean. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama, di sini saya akan menuangkan air sebanyak 700 ml ke dalam panci, kemudian akan saya masak sampai mendidih. Dan sembari menunggu airnya mendidih, di sini nanti akan saya siapkan untuk berasnya ya. Untuk beras yang akan kita gunakan hari ini, saya menggunakan ukuran sebesar 500 gram. Dan ini dia ya teman-teman berasnya. Kemudian lanjut kita akan mencucinya sampai bersih. Kita cuci dan kita bilas berulang-ulang sampai air bilasan dari beras ini berwarna bening ya teman-teman. Ketika masih berwarna putih itu tandanya beras belum bersih, maka kita harus mengulangi lagi dan lagi sampai air dari cucian beras ini menjadi bening. Dan kenapa kita harus mencucinya sampai bersih? Karena nanti itu bisa mempengaruhi rasa dan juga tingkat keawetan dari nasi yang kita masak ya. Ketika kita mencucinya sampai bersih, rasanya pasti enak dan untuk nasinya sendiri tidak akan mudah basi. Makanya perlu dilakukan proses pencucian beras ini hingga airnya berwarna jernih yang seperti nampak di layar ya. Setelah itu kita sudahi proses penyucian dan kita kembali pada rebusan air tadi. Di sini untuk airnya pun telah mendidih ya, jadi langsung saja bisa kita masukkan beras yang telah kita cuci barusan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Kemudian akan kita masak sampai berasnya ini menjadi aron. Untuk proses pemasakan ini bisa kita aduk-aduk beberapa kali ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak hangus, makanya kita aduk-aduk perlahan. Dan untuk proses pembuatan aron ini tidak usah ditutup ya, karena akan kita aduk-aduk sesekali supaya nanti tingkat kematangannya bisa merata dan bagian bawahnya tidak menjadi hangus. Dan jika kalian bertanya seberapa lama proses aron ini kita lakukan, dengan waktu kurang lebih selama 15 menit atau sampai berasnya ini menjadi setengah matang dan airnya pun menjadi sedikit menyusut. Jika dirasa airnya masih banyak, itu tandanya beras belum menjadi aron ya teman-teman. Kita tunggu, kita masak beberapa waktu lagi. Kemudian setelah airnya menyusut dan berasnya menjadi setengah matang, kompor bisa kita matikan, kita aduk-aduk sebentar. Lalu untuk pancinya kita tutup, kita diamkan sampai air yang terdapat dalam panci ini diserap oleh berasnya. Dan bisa kita pindahkan ke sebelah ya, karena di kompor ini akan saya gunakan untuk merebus air sebagai media mengukus nasi yang akan kita buat hari ini. Untuk air yang kita tuangkan ini kurang lebih saya menggunakan 1 liter air ya teman-teman, atau bisa juga diukur menggunakan kukusan yang akan kita bikin. Ini ada ada pembatas, jangan sampai melebihi pembatas untuk airnya ini. Dan kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mulai mendidih, kemudian kukusan bisa langsung kita masukkan ya. Dan di sini untuk aronnya pun, untuk air di aronannya telah habis, makanya nasi aron kita sudah bisa kita masukkan ke dalam kukusan dan untuk kita kukus sampai matang.
Jika kalian menggunakan kukusan dengan model lain bisa saja ya teman-teman. Menggunakan panci yang ada saringannya juga bisa jika kalian tidak memiliki setim yang seperti saya gunakan ini. Jadi ketika kalian menggunakan kukusan panci bisa langsung kita tuangkan air untuk ukurannya di bawah pembatas yang biasanya kita tempatkan saringan ya. Pokoknya jangan sampai melebihi pembatas supaya nanti hasil dari nasi yang kita masak ini tidak menjadi lembek. Di sini kita akan mengukus kurang lebih sampai 30 menit ya teman-teman dengan api yang besar. Dan sembari menunggu nasinya matang, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya, karena ini masih dalam nuansa lebaran. Saya ingin sekali lagi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga semua kebaikan kalian dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan jika kalian masih memiliki masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah 30 menit berlalu kita buka kukusan, kita tepuk-tepuk seperti yang saya lakukan ini ya untuk mengecek tingkat kematangannya ini. Jika telah matang ini tidak lengket ya teman-teman di tangan maupun di alat yang akan kita gunakan sebagai centong nasinya. Kemudian setelah matang bisa kita matikan kompornya, lanjut kita angkat. Dan hasilnya seperti yang di layar ya teman-teman. Nasinya sangat punel, tidak kekerasan ataupun kelembekan. Ini sangat pas sekali teksturnya, sangat cocok sekali dinikmati dengan apapun ketika nasi yang kita masak ini teksturnya pas dan tingkat kematangannya pas. Dan supaya tidak menjadi keras untuk nasi yang kita masak ini karena tidak menggunakan penghangat ya teman-teman. Setelah kita angkat jangan lupa kita aduk-aduk perlahan supaya nasinya ini tidak menjadi padat ya. Jadi kita aduk-aduk perlahan seperti yang saya lakukan ini. Dan setelah itu nasi pun sudah siap untuk dimakan. Dan semoga resep yang dapur kita bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jika kalian merasa resep saya kali ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga tips-tips yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan menginspirasi kalian dalam menyiapkan hidangan untuk keluarga tercinta. Dan saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.